Ada si mama angsa lagi fokus mengeram nih. Kalau lagi mengeram gini, si mama angsa akan sangat protektif loh. Ia nggak akan meninggalkan telur-telurnya sedetik pun. Informasi yang Otan dapat, telur yang dierami saat ini berjumlah 9 butir. Otan jadi penasaran, kira-kira kalau Otan tambahin telur lain di sarangnya, apa ya reaksi sobat Otan ini? Oke deh, kita bikin percobaan saja kalau begitu. Setuju kan teman-teman? Otan mau minta tolong Kak Wulan sebagai agen Otan. Ia adalah seorang mahasiswa. Nah, Kak Wulan ini katanya penasaran banget ingin kenalan langsung dengan sobat Otan si Anggun Angsa Hitam. Oke deh Kak, pas banget kalau begitu. Nah, Kak Wulan sudah menyiapkan 2 butir telur ayam dan 2 butir telur bebek. Untuk meletakkannya di sarang, Kak Wulan akan didampingi Paman Nendar, kiper yang ada di sini. Nah, Paman Nendar akan meletakkan telur-telur ini di antara telurnya si Mama Angsa. Hati-hati ya, Paman. Wih, sabar sob. Si Mama Angsa mulai galak nih. Suaranya ini adalah cara komunikasi dengan si angsa jantan. Si Mama Angsa berusaha memberitahu pasangannya jika sedang ada bahaya. Tenang, tenang. Paman gak bermaksud jahat kok. Oke, sekarang tinggal kita tunggu bagaimana respon si Mama Angsa terhadap telur-telur ini. Nah, rupanya si Mama Angsa mulai menyadari teman, ada telur asing di sarangnya. Kamu pasti keheranan ya sob, warna dan ukurannya jauh berbeda dengan telur-telurmu. Beberapa saat kemudian, sepertinya si Mama Angsa gak masalah ya dengan kehadiran telur ayam dan bebek ini. Si Mama Angsa lagi sibuk membolak-balik telur nih teman. Tujuannya supaya seluruh bagian telur mendapat temperatur yang merata dan embrio tidak menempel di bagian permukaan bagian dalam cangkang telur. Semakin sering diputar, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah teman, sepertinya si Mama Angsa bersedia mengerami telur-telur ini. Wah, baik sekali ya. Tapi tidak semua angsa hitam seperti ini ya teman. Ada juga angsa hitam yang menganggap telur asing sebagai ancaman dan memecahkannya. Teman, angsa hitam dikenal sebagai lambang cinta sejati. Ini karena mereka hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya, atau disebut juga monogami. Nah, dalam proses mengeram, induk angsa jantan juga turut bergantian mengeram dengan angsa betina. Sungguh papa angsa yang super siaga ya. Cakep. Sob, rajin amat bersih-bersihnya. Sekalian tolong bersihin kamar Otan bisa? Otan bercanda loh. Jadi sebenarnya si papa angsa ini bukan lagi bersih-bersih. Saat si Mama Angsa Hitam mengeram, si papa angsa bertugas untuk membuat sarang. Ia mengumpulkan jerami dan sisa-sisa bulunya yang rontok. Satu persatu jerami ini dikumpulkan dulu seperti ini. Kirain mau langsung digiring ke kandang. Kok malah dipindahin lagi tumpukannya jeraminya, sob? Ya ampun sob, lama banget ya. Otan sampai ngantuk nih nungguinnya. Padahal posisi tumpukan jerami tadi sudah dekat sama sarangnya. Sekarang jadi makin jauh kan? Nah, akhirnya setelah 3 kali pindahin tumpukan jerami, sampai juga jeraminya di dekat kandang. Sobat Otan ini kemudian akan menyusunnya di dalam sarang teman. Cakep. Teman, kita kenalan lebih jauh ya dengan si hitam ini.
Si hitam nan anggun ini berasal dari daerah barat daya Australia. Nah, yang menjadi ciri khasnya tentu warnanya yang hitam dengan warna paruh merah merona serta leher panjang berbentuk huruf S. Sama seperti angsa putih, angsa hitam adalah hewan akuatik atau banyak menghabiskan hidupnya di air. Kalau lagi berenang gini, ia terlihat cantik dan anggun ya teman. Kepalamu kemana sob? Sambil berenang cantik, rupanya si angsa suka memasukkan kepalanya ke air sambil mencari makan teman. Seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Yah, sekalian bikin kepala jadi adem ya sob. Teng teng, saatnya makan sob. Kaulan dan Paman Nendar sudah bawa pakan kesukaanmu nih. Ada pelet dan lumut. Angsa juga suka loh makan tanaman air. Salah satunya lumut ini teman. Yah, kalau urusan makan sih, Sobat Totan ini adalah pemakan segala. Nggak pilih-pilih deh pokoknya. Ia bisa makan apa saja yang ada di darat atau di air. Saat makan makanan yang kering seperti pelet, angsa hitam akan membasahi terlebih dahulu makanannya di air. Takut seret ya sob? Ini karena kelenjar ludahnya tidak mampu membasahi seluruh makanan. Jadi Sobat Totan ini kesulitan untuk menelan. Makanya ia akan mencari air untuk membantu menelan makanannya. Ya sudah, makannya jangan buru-buru, santai saja. Selamat makan ya sob. Teman, kenal nih si Ciki. Ia adalah angsa alias soang kesayangan Paman Harry. Kemana-mana, si Ciki maunya ikut terus. Ciki sukanya memang jalan-jalan, sekalian cuci mata. Meski angsa pandai berenang, tapi sebagian hidupnya lebih banyak dihabiskan di darat. Nah makanya, Ciki seneng banget ini kalau Paman Harry membawanya ke sungai untuk mandi. Segar! Sama seperti bebek, angsa memiliki selaput pada kakinya. Selaput ini memudahkan untuk berenang di air atau juga berjalan di tempat yang berlumpur. Selain itu, selaput pada kakinya juga berfungsi sebagai pengukur suhu di sekitarnya. Angsa bisa tahu kapan saatnya menghangatkan tubuh atau diam untuk menghemat energi. Nah, perhatikan deh, biar berkali-kali nyebur atau menyelam, bulu Ciki nggak basah. Itu karena bulu angsa mengandung lapisan lilin. Lapisan lilin tersebut berasal dari kelenjar yang ada pada bagian ekornya. Kelenjar tersebut mengeluarkan minyak yang selanjutnya disebar ke seluruh permukaan tubuh angsa. Makanya Ciki tahan air, alias water resistant. Kayak jam tangan aja ya. Gimana Ciki? Sudah bersih? Oh iya, perilaku angsa menelisik bulunya seperti ini adalah cara ia membersihkan tubuh. Pinter ya si Ciki. Angsa memang punya gigi-gigi kecil yang lumayan tajam. Bahkan di lidahnya pun terdapat gigi-gigi loh. Tapi ini bukan gigi loh. Angsa nggak punya gigi seperti mamalia yang terbentuk dari tulang. Yang mirip gigi ini adalah tomia atau sejenis rahang yang terbuat dari tulang rawan. Karena hanya terbuat dari tulang rawan, gigitan angsa sebenarnya tidak sampai mematahkan tangan seperti cerita yang pernah Otan dengar. Tapi bisa juga sih berakibat cukup fatal. Otan perhatikan dari tadi nih ya, kalau si Ciki berperilaku manis dan lucu. Padahal yang Otan tahu,
angsa itu unggas yang galak loh. Nah, target kita adalah keluarga angsa ini. Apakah yang akan terjadi jika agen Otan mengambil anak dari keluarga angsa ini? Gak butuh waktu lama, serangan sasaran angsa dimulai. Awas, jangan sampai ketangkap. Lihat tuh perubahan si jantan. Yang tadinya santai kayak di pantai, langsung menjadi galak. Ia berliuk-liuk sambil menyerang. Kepala dicondongkan ke depan dan mengepakkan sayapnya. Ternyata perilaku angsa menjadi galak dan sangat agresif jika ia merasa terganggu teritorialnya. Selain bersuara, angsa akan mendesis seperti ular. Perilaku mendesis itu adalah cara ia mengusir siapapun yang coba-coba mengusik ketenangannya. Perhatikan lagi deh, jantan angsa yang memiliki benjolan di paruhnya ini yang paling aktif mengusir agen Otan. Sementara si betina bertugas melindungi anak-anaknya. Sebuah kerjasama yang bagus ya. Satu keluarga saling melindungi satu sama lain. Cakep. Kenalkan sobat-sobat Otan ini. Namanya Bobo dan Bobby. Kaulan mau kenalan juga sama kalian nih. Kaulan sampai keheranan tuh. Diajak kenalan si Bobo kok malah cuek aja. Ngomong-ngomong, matamu yang mana ya? Kok nggak kelihatan sih? Harap maklum ya teman, si Bobo ini matanya ketutupan rambutnya. Oh iya, kenalkan, si Bobo ini adalah jenis anjing Old English Sheepdog. Namanya saja sudah ketahuan ya kalau ia berasal dari negerinya Ratu Elizabeth di Inggris. Si bongsor punya bulu-bulu yang tebal dan panjang, bahkan bulunya sampai menutupi matanya. Nah teman, bulu ini memang sengaja dipanjangkan hingga menutupi bagian mata si Bobo. Sebab anjing jenis ini punya mata yang peka jika terkena sinar matahari. Nah, kalau satu lagi namanya Bobby. Teman-teman di rumah pasti sudah tahu dong dia jenis anjing apa? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang memelihara sobat Otan ini? Yap, Toy Poodle. Mereka berdua ini tinggal di salah satu kebun binatang yang ada di Lembang, Jawa Barat. Dan ini Kak Toha, pelatih Bobo dan Bobby. Bobo dan Bobby ini memang biasa diajak Kak Toha untuk berinteraksi dengan pengunjung yang datang ke sini. Meskipun tidak dapat melihat dengan baik, di negara asalnya, anjing Old English Sheepdog bertugas sebagai anjing penggembala domba. Ia mengandalkan pendengaran langkah-langkah kaki domba saat menggembala. Nah, Otan penasaran nih sob, dengan mata yang ketutupan seperti ini, kamu bisa nggak ya menuruni tangga? Ayo kita mulai tantangannya, dimulai dari Bobby dulu ya. Kak Toha sudah menunggu di bawah. Ia akan memanggil Bobby untuk turun. Bobby, Bobby, Bobby. Ya, cakep sob. Nggak pakai waktu lama, si Bobby langsung melaksanakan perintah dari kipernya. Si Bobby lincah banget kalau cuma turunin tangga begini. Kecil. Oke, sekarang giliran Bobo ya. Bobo, ayo turun. Bobo. Bobo. Lah, kok mogok? Kenapa sob? Kamu takut ya? Bobo, kenapa sih nggak mau turun, Bu? Bobo, ayo sini. Ditemenin sama Kak Wulan deh. Maaf ya teman, sepertinya si Bobo takut atau mungkin lagi mager alias malas gerak. Ngomong-ngomong, Otan mau bikin satu percobaan lagi sob. Kamu gak keberatan kan?
Kali ini Otan mau menantang kamu melewati rintangan. Tenang, ini mudah kok Sob. Kaulan sudah siapkan rintangannya, yaitu dengan menyusun kon-kon ini. Oke, kita mulai ya. Giliran Bobby dulu. Ya, cakep Sob. Dengan mudah Bobby bisa berjalan melewati kon-kon ini. Sekarang giliran Bobo ya. Bobo juga akan dipandu dengan Kak Toha. Bobo, lewat sini loh Bo. Sob, hati-hati dong. Jalannya sampai nabrak gitu. Nah teman, si Bobo sepertinya memang sangat terbatas ya. Ia hanya bisa melihat ke arah bawah. Ayo sedikit lagi sampai Bo. Sayangnya Bobo berjalan tidak melewati kon yang sudah dipasang teman. Nah, Otan jadi penasaran nih. Gimana ya kalau si Bobo bisa melihat dengan jelas? Kali ini Kak Toha akan mengikat rambutnya si Bobo teman. Nah tuh, udah kelihatan matanya. Wih, sabar Sob. Ya ampun, si Bobo jadi girang banget bisa melihat dengan jelas. Kak Toha sampai kewalahan gitu mengendalikanmu Sob. Harap maklum teman, si Bobo ini sebenarnya punya tenaga yang besar. Namun, keterbatasan dalam melihat membuatnya menjadi lambat dan bergerak sangat hati-hati. Teman, si Bobo dan Bobby memang bersahabat. Ya ampun, Bobby usil banget sih. Kamu ngapain? Mau pijitin badannya si Bobo apa mau minta gendong ya? Lucu banget sih kalian. Oh iya teman, si Bobby ini usianya 4,5 tahun dan si Bobo 5 tahun. Dulu si Bobby adalah diadopsi dari shelter penyelamat anjing. Nah, sejak tinggal di sini, mereka berdua mulai bersahabat. Anjing poodle punya sifat yang sangat akrab dan mudah bersahabat. Pokoknya mereka berdua lengket deh kayak perangko. Teman-teman di rumah juga akrab kan dengan sahabat-sahabatnya? Cakep. Nah teman, si Bobo istirahat dulu ya. Kalau sudah menjelang sore, si Bobby dapat tugas khusus dari Kak Toha. Di sini tempatnya. Nah, kaulan jaga di depan kandang ya. Ayo, kalian penasaran kan mereka mau ngapain? Jadi teman, si Bobby sudah dilatih untuk menggiring kelinci ke dalam kandang. Wah, kalau ini sih Bobby paling suka. Ayo Sob, coba cari di mana kelincinya berada. Wih, si Bobby larinya semangat 45 ya Sob. Nah, kelincinya juga gak kalah gesit larinya. Wih, Bobby berhasil menggiring kelinci masuk ke kandang. Good job Bobby. Cakep. Tenang teman, si Bobby nggak akan menyakiti atau menggigit kelinci kok. Ia sudah terlatih untuk menggiring kelinci ke dalam kandang. Sob, kelincinya masih ada yang lain di sana. Ayo coba cari. Nah, ngomongin soal lari, anjing poodle dapat mencapai kecepatan hingga 48 km per jam. Wah, cepat juga ya. Pantesan semua kelinci di sini dengan mudah digiring sama si Bobby. Sob, kok berhenti di situ? Ya ampun, rupanya si kelinci sudah kecapean lari teman. Jadi berhenti dulu. Kalau si Bobby sih kayak nggak ada capeknya ya. Gimana Sob? Mission accomplished ya. Alias semua kelinci sudah masuk kandang kan? Cakep. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa.